Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyareka Agustina dengan NIM 24210109009. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran IPS berbasis Canva Interaktif pada materi interaksi sosial kelas 8 SMP di Nizamul Islam. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di era digital seperti sekarang ini, guru dituntut untuk mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Namun, berdasarkan hasil observasi di SMP Nidamul Islam, masih ditemukan beberapa permasalahan. Namun, berdasarkan hasil observasi di SMP Nidamul Islam, masih ditemukan beberapa permasalahan di dalam pembelajaran IPS. Motivasi belajar siswa masih tergolong rendah. Siswa hanya cenderung belajar hanya untuk memperoleh nilai. Penggunaan media pembelajaran masih kurang bervariasi, sehingga pembelajaran terasa monoton dan membuat siswa malah bosan di kelas, serta kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, melihat kondisi tersebut, saya menawarkan solusi berupa pengembangan media pembelajaran berbasis Canva interaktif. Canva memiliki berbagai fitur menarik seperti gambar, video, animasi, audio, dan kuis interaktif yang dapat membantu guru menyampaikan materi dengan lebih mudah dan lebih menarik, serta memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, selain itu, materi yang dipilih adalah materi interaksi sosial kelas 8, karena materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga akan lebih mudah dipahami apabila disajikan menggunakan media yang interaktif. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media pembelajaran IPS yang berbasis Canva interaktif pada materi interaksi sosial kelas 8 di SMP Nizamul Islam. Nah, kalau yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran IPS berbasis Canva interaktif pada materi interaksi sosial kelas 8 di SMP Nizamul Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva serta mengetahui tingkat kelayakan media tersebut sebelum digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, bagi guru, media ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang lebih menarik dan lebih interaktif. Yang kedua, tentunya bagi siswa, media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu memahami materi dengan lebih mudah, serta meningkatkan keaktifan selama proses pembelajaran. Penelitian ini juga diharapkan sebagai salah satu inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Sedangkan bagi penelitian sendiri, penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis Canva serta menerapkan metode penelitian dalam pengembangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas pengembangan media berbasis Canva. Penelitian pertama ini dilakukan oleh Suteja Kartih dan Suastika pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis Canva itu sangat layak digunakan dan mampu meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan media Canva di dalam pembelajaran IPS. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada materi pembelajaran dan lokasi penelitiannya saja. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Sari dan Praktiko pada tahun 2022 yang menyimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Canva itu efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian saya lebih menitik beratkan pada motivasi belajar dan keaktifan siswa. Selanjutnya penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Daniati dan Novianti dan Mashuri pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa penggunaan Canva mampu meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS.
Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu terletak pada materi, jenjang kelas, dan metode penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang keempat yaitu dilakukan oleh Widuri, Fatimah, dan Purba pada tahun 2024 yang menghasilkan media pembelajaran Canva yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, penelitian yang terakhir dilakukan oleh Priyanto dan rekan-rekannya pada tahun 2024 yang mengenai pengembangan media interaktif berbasis Canva pada mata pelajaran matematika. Hasilnya menunjukkan bahwa media tersebut mampu meningkatkan minat belajar siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa media tersebut mampu meningkatkan belajar siswa. Nah, persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis Canva. Namun, penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran IPS berbasis Canva interaktif pada materi interaksi sosial kelas 8 di SMP Nizamul Islam itu masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian atau research gap sekaligus memberikan inovasi media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mampu meningkatkan motivasi serta keaktifan belajar siswa. Itu selanjutnya penelitian ini menggunakan metode research and development atau yang disebut juga dengan R&D. Karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji suatu masalah, tapi juga menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran yang nantinya akan diuji di angkat kelayakannya. Model pengembangan yang digunakan saya adalah model EDDY yang terdiri dari 5 tahapan. Itu yang pertama menggunakan tahapan analisis, yakni mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu desain atau perancangan, yang dimana menyusun desain media pembelajaran berbasis Canva. Yang ketiga adalah development atau pengembangan, yaitu membuat media dan melakukan validasi oleh ahli materi maupun ahli media. Yang keempat adalah implementation atau implementasi, yaitu menguji cobakan media kepada siswa kelas 8 SMP Nizamul Islam. Yang terakhir adalah evaluation, yaitu menilai kekurangan serta melakukan perbaikan terhadap media yang telah dikembangkan. Subjek dalam penelitian ini tentunya yang pertama adalah siswa kelas 8 SMP Nizamul Islam. Yang kedua, guru mata pelajaran IPS. Yang ketiga, validator ahli media. Dan yang keempat, validator ahli materi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan itu meliputi observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Nah, data kualitatif ini diperoleh dari hasil angket, validasi ahli, dan respon siswa, serta masukan dari validator yang nantinya digunakan sebagai bahan perbaikan media pembelajaran. Sebagai penutup, saya berharap media pembelajaran IPS berbasis Canva interaktif yang dikembangkan ini dapat menjadi media yang banyak digunakan dan mampu meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan siswa. Demikian presentasi proposal penelitian yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.